Raja Al-Mansur adalah salah satu khalifah yang paling penting dalam sejarah Kekhalifahan Abbasiyah. Lahir pada tahun 714 M. 95 di wilayah yang kini menjadi bagian dari Iran. Ia dikenal dengan nama asli Abu Ja'far Al-Mansur. Al-Mansur adalah khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah setelah ayahnya, Al-Safa, mendirikan dinasti ini pada tahun 750 M. Ia memerintah dari tahun 754 hingga 775 M. Dan masa pemerintahannya memiliki dampak besar terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan budaya di dunia Islam. Masa kecil dan latar belakang keluarga. Al-Mansur lahir di sebuah keluarga yang berasal dari kalangan Banu Al-Abbas, keturunan langsung dari paman Nabi Muhammad S.A.W. Al-Abbas bin Abd al-Muttalib. Keluarganya memainkan peran penting dalam revolusi Abbasiyah yang berhasil menggulingkan Kekhalifahan Umayyah. Revolusi ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah yang dianggap menindas dan tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu, termasuk kaum non-Arab dan keturunan Quraisy yang lain. Al-Mansur tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan perjuangan politik dan militer. Ayahnya, Al-Safa, adalah khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Namun, sejak kecil, Al-Mansur tidak hanya dibesarkan dengan ajaran agama, tetapi juga dengan strategi militer dan politik yang sangat dibutuhkan untuk masa depan yang penuh tantangan. Perjalanan menuju kekhalifahan. Setelah Al-Safah meninggal pada tahun 754 M, Al-Mansur diangkat menjadi khalifah. Namun, jalan menuju kekhalifahan tidaklah mudah. Sebagai khalifah kedua, Al-Mansur harus menghadapi berbagai tantangan internal, termasuk kelompok-kelompok yang berusaha merebut kekuasaan dan menyusun kembali sistem pemerintahan yang stabil. Salah satu hal penting yang dilakukan Al-Mansur adalah melakukan pembersihan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap tidak setia kepada dinasti Abbasiyah. Ia melakukan banyak pertempuran dan pengusiran terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintahannya. Meskipun seringkali dianggap kejam dalam cara-cara pemerintahannya, Al-Mansur juga dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang membawa kestabilan pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pendirian Baghdad. Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Al-Mansur adalah pendirian kota Baghdad pada tahun 762 M. Sebagai ibu kota baru kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad tidak hanya menjadi pusat politik, tetapi juga pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Al-Mansur memilih lokasi ini karena kedudukannya yang strategis di tepi sungai Tigris, dekat dengan jalur perdagangan yang penting, dan cukup jauh dari ancaman dari berbagai kekuatan luar. Dengan merancang kota ini sebagai pusat administrasi, ekonomi, dan budaya, Al-Mansur ingin membangun sebuah kota yang melambangkan kemegahan dan kekuasaan Abbasiyah. Kota ini dibangun dengan rencana yang sangat matang, termasuk pembagian wilayah berdasarkan sektor-sektor tertentu, serta memiliki tembok besar yang melindungi kota dari ancaman luar. Baghdad kemudian berkembang menjadi pusat ilmiah yang sangat penting, dengan banyaknya rumah sakit, perpustakaan, dan pusat-pusat studi. Banyak ilmuwan, filsuf, dan ahli agama dari berbagai belahan dunia datang ke Baghdad untuk memperdalam ilmu mereka. Kebijakan pemerintahan dan reformasi. Al-Mansur juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memerhatikan struktur pemerintahan dan keuangan negara. Ia memperkenalkan sistem administrasi yang lebih terorganisir dan efisien. Untuk memperkuat kekuasaannya, ia melakukan reformasi di sektor pajak, pertanian, dan perdagangan. Ia juga menekankan pentingnya penataan birokrasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bidang keuangan, Al-Mansur berhasil meningkatkan pendapatan negara dengan mengembangkan sistem pajak yang lebih baik dan mengelola sumber daya alam dengan lebih efisien. Ia juga berhasil menjalin hubungan baik dengan berbagai komunitas, baik Muslim maupun non-Muslim, yang pada gilirannya membantu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik di wilayahnya. Pengaruh dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Al-Mansur sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Selama masa pemerintahannya, banyak ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan bekerja di Baghdad, yang kemudian dikenal sebagai pusat pembelajaran utama di dunia Islam. Salah satu pencapaian besar yang dilakukan pada masa pemerintahannya adalah penerjemahan karya-karya besar dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab
Ini memberi pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Al-Mansur juga mendukung bidang sains dan teknologi. Banyak penelitian dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Dengan adanya dukungan dari Khalifah, Baghdad menjadi tempat lahirnya banyak penemuan dan karya-karya ilmiah penting yang bertahan hingga hari ini. Akhir hidup dan warisan. Al-Mansur memerintah selama 21 tahun dan meninggal pada tahun 775 setelah kematiannya. Putranya, Al-Mahdi, menggantikannya sebagai khalifah. Meskipun demikian, pengaruh Al-Mansur tidak pernah surut, karena ia berhasil meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi dinasti Abbasiyah. Kebijakan politiknya, pendirian Baghdad, dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tetap dikenang sebagai bagian integral dari warisan Abbasiyah. Warisan Al-Mansur tidak hanya dilihat dari pencapaian-pencapaian politik dan ekonominya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kebudayaan dan kemajuan intelektual dunia. Islam, Baghdad yang ia dirikan tetap menjadi simbol kejayaan peradaban Islam pada masa itu. Dengan kebijakan-kebijakan yang bijaksana, kekhalifahan Abbasiyah di bawah Al-Mansur menjadi salah satu era keemasan dalam sejarah Islam, yang membawa kemajuan besar dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan hingga ilmu pengetahuan dan kebudayaan.